Pegangin Ren. Loh, pasar tersebut kemana? Apaan tuh? Pasar tersebut? Kok jadi Makassar? Belum ganti kali. Nah itu Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera bagi kita sekalian. Rekan-rekan kita hari ini akan melaksanakan press release pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Ini sebagaimana dimaksud di dalam pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 KUHP ayat 3. Perkaranya adalah pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dengan TKP-nya di Pasar Induk Kramat Jati, Los D, Lapak UD Fadilah, Jalan Raya Bogor, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Waktu kejadian hari Senin pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 00.10 WIB dini hari. Pelapor adalah Saudara Eko Kartono, korban Saudara Utomo meninggal dunia, dan Saudara Muhammad Basori alias Abbas ini masih dalam kondisi dirawat karena luka. Saksi ada 3, Saudara Reno, Saudara Angga Setiawan, dan Saudara Sudarno. Tersangka 1 orang, inisial DJ, usia 28 tahun. Barang bukti yang diamankan 1 buah bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu coklat dan sarung warna coklat. 1 buah botol plastik warna hitam tanpa tutup bertuliskan Evolet. 1 potong hoodie berwarna hijau bertuliskan Green Light. 1 potong celana panjang berwarna krem. Modus operandi bahwa tersangka merasa sakit hati dengan korban dikarenakan korban selingkuh dengan istri tersangka. Kronologis secara singkat saya jelaskan. Awal Oktober antara tersangka dengan inisial DJ lalu dengan korban dan istri tersangka memiliki permasalahan keluarga bahwa saudara tersangka sakit hati karena ada hubungan asmara antara tersangka dengan antara korban dengan istri daripada tersangka. Desember 2023 tersangka membeli cairan keras secara online. Ini tujuannya adalah untuk digunakan pada saat nanti menganiaya korban Saudara Utomo. Hari Minggu 7 Januari 2024 pukul 23.45 tersangka mempersiapkan 1 buah botol plastik warna hitam yang berisi cairan keras dan 1 buah celurit bergagang kayu berwarna coklat. Hari Senin 8 Januari pukul 00.10 WIB korban didatangi oleh tersangka di Lapak UD Fadilah Putra Kramat Jati. Tersangka langsung menganiaya korban dengan cara
menyiramkan air keras ke wajah saudara Utomo, dan percikannya ini mengenai juga saksi korban lainnya, yaitu saudara Muhammad Basori alias Abbas. Luka yang dialami adalah luka di bagian pipi sebelah kanan, leher sebelah kanan, dan tangan sebelah kanan, dan perut. Tersangka lalu memukul korban berulang-ulang. Lalu tersangka mengeluarkan celurit dari celana sebelah kiri. Lalu celurit tersebut disabetkan ke arah korban mengenai bahu kanan, pinggang sebelah kanan, paha sebelah kanan, mengakibatkan luka terbuka di bagian yang saya sebutkan tadi. Lalu tersangka melarikan diri. Pukul 04.00 korban sempat dilarikan lalu meninggal dunia di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sedangkan saudara Muhammad Basori, korban yang kedua, saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada terkait dengan tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia, bahwa dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki berinisial DJ dengan korban saudara Utomo meninggal dunia, dan saudara Muhammad Basori alias Abbas saat ini masih dirawat di rumah sakit. Pukul 11.30 tersangka diamankan, ditangkap oleh rekan-rekan dari Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur. Ditangkap di Jalan Mujairaya, RT 1 RW 4, Kelurahan Bangku Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Ancaman hukuman bahwa tidak pidana pembunuhan dan juga tidak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maksud dalam pasal 338 KUHP, ini ancamannya adalah hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Sedangkan pasal 351 ayat 3 KUHP ini ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, bahwa peristiwa ini sudah berhasil kita lakukan upaya paksa kepada pelaku, dan selanjutnya akan dilakukan proses sidik sampai dengan tuntas. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan mungkin kalau dia ingin menyampaikan apa. Bang, itu pelaku sendiri atau berdua? Soalnya di CCTV kelihatan ada satu yang melarang warga sebelahnya untuk tidak menengahi dia, Bang, gitu. Pelaku satu orang. Satu orang. Ya, sampai dengan saat ini yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka, pelaku satu orang. Ya. Pak, ini pelaku tahu istrinya selingkuh sama korban dari mana atau udah berapa lama? Baik, tadi sudah saya jelaskan, diketahui di awal Oktober 2023. Nanti terkait dengan tahu dari mana, lalu juga lewat media apa, itu kami masih dalam proses pendalaman. Nanti kami akan gali lewat pemeriksaan di BAP. Bang, Ya. sebenarnya sudah ada damai apa enggak sih, Bang? Karena kan ada di TKP itu menjelaskan bahwa ada yang bilang damai itu dengan korban membayar 5 juta pada pelaku. Ya, nanti kita akan ungkap ya pada saat kita pemeriksaan kepada pelaku. Ya, ini nanti kan informasi yang tadi itu harus diklarifikasi dulu, diverifikasi. Ya. Nanti kita dengar keterangan dari tersangka. Ya. Ya. Korban yang itu kena ini dia, kena percikan.
Jadi bukan sebagai target utamanya, bukan. Gitu. Warga, karyawan daripada ini si Pak Utomo. Profesi sama Ya. korban. Dan yang ketiga, dalam kasus apakah ditemukan unsur perencanaan Pak? Kalau melihat dari perencanaan atau niatan itu dia telah diambil begitu. Betul. Jadi kalau kenal iya. Lalu yang kedua terkait dengan ada cukup komunikasi, ada cukup waktu yang panjang dan lain-lain, perencanaan itu nanti kami gali lebih dalam pemeriksaan kami. Ini sementara ini kan kita harus segera menetapkan dulu kasus ini untuk tersangkanya siapa. Cukup bang, Cukup ya. Terima kasih. Itu nanya. Terus pernah jadi kondomen saya juga gitu, minjem uang juga. Ya, dari situ sih saya sampai Dalam gimana melakukan rencana? kalau perencanaan sih nggak, maksudnya enggak. Cuma saya udah sempat niat di KPK kalau bisa, kalau tidak saya akhir ngomong kalau dia mau tanggung jawab, Allah Kamu merasa ditantang ya? kayak ditantang sebagai permainan gitu Pak. Pertama kali tahunya dari mana? Apa yang Istri ada itu. DM polisi Pak. Apa yang ditemukan? Ya dari cetak dari sekarang, terus akhirnya kan saya mungkin ke keluarga saya dan akhirnya dia mengakui gitu Pak. Baru terakhir di bulan Januari itu baru merasa bahwa kamu marah sekali itu apa memicu? Karena gimana ya, saya minta kan ya kalau bisa dibereskan secepatnya Pak, cuma dia ya itu Pak Dibereskan tuh apa ya? ya maksudnya sesuai janjinya dia gitu Pak, bahwa dia siap mau menikahi gitu. Janjinya apa? Mau menikahi istri saya. Tapi akhirnya pas kesini yang tadi saya bilang, dia malah bilang kalau gua nggak mau tanggung jawab, lu mau apa? Udah gitu aja. Terus apa? Sekarang rasanya Ya penyesalan aja. penyesalan. Tapi kita bertanggung jawab ya apa yang kita kerjakan, kita bertanggung jawab. Mas, artinya yang korban minta ganti uang 5 juta itu Mas, itu korban sempat memberikan uang 5 juta itu bener gak Mas? Iya, cuma itu juga ada keterlambatan juga. Ada keterlambatan juga. Keterlambatan juga. nggak Baru sesuai. dibayar berapa kali? Cuma sekali. Baru sekali. Dan itu dianggap berapa?